Mari buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Saya akan coba ikuti saja sampai di mana Tuhan akan membawa kita. Tapi saya percaya ada message yang Tuhan mau ajarkan buat kita pada malam hari ini. Kisah Rasul pasal 7, lihat pada ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sampai di sini saudara. Saya ingin sampaikan sesuatu yang mendasar pada sore hari ini dalam kita mengenal akan Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita perhatikan akan kehidupan dari orang yang bernama Musa, kita mengerti bahwa dia dilahirkan dan kemudian zaman itu Firaun begitu khawatir kalau populasi orang Yahudi lebih banyak daripada orang Mesir. Karena itulah mereka memerintahkan para bidan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Dan Musa lahir sebagai laki-laki dan oleh ibunya kemudian dia dihanyutkan ke sungai untuk menolong dia, memproteksi dia. Lalu kemudian oleh karena anugerah Allah, putri Firaun memungutnya dan dia diberi nama Musa, artinya yang diambil dari air. Selama 40 tahun pertama dari hidup orang yang bernama Musa ini, dia hidup di istana Firaun. Nah, tetapi dia mengerti pada akhirnya akan cikal bakal sejarah hidupnya, bahwa dia sama sekali bukan orang Mesir, tapi dia orang Ibrani atau orang Yahudi. Nah, Alkitab mengatakan pada suatu waktu ketika dia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Nah, dalam bahasa Indonesia kalau Anda baca, itu memberikan kesan seakan-akan muncul dari dalam hati Musa sendiri untuk mengunjungi orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Israel. Kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, bukan dikatakan it came from, tapi it came to. Artinya datang, masuk dari luar, masuk ke dalam hatinya. Berarti memang betul Musa terima beban itu bukan dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dia berpikir saudara-saudaranya akan tahu bahwa Allah memakai dia. Nah, biasanya orang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan, dia begitu yakin diri, dia begitu confidence, dia begitu percaya bahwa Allah memanggil dia, dan dia berpikir yang lain juga tahu bahwa Allah memakai dia. Tapi ini salah, saudara. Nah, tetapi bagaimanapun, apa yang membuat akhirnya Musa terpental keluar dari Mesir, bahkan selama 40 tahun, dia harus berada di rumah mertuanya, yaitu Yitro, dan tidak punya apa-apa. Dia hanya bangun keluarga di situ dan tidak punya kekayaan apapun. Musa lebih tulus dari Yakub. Yakub ikut Laban, dapat 2 istri, ya, dan gak digaji, dia usul minta gaji sendiri. Laban berkata, kamu mau digaji gimana katanya?
Lalu Yakub berkata begini, nah ini penipu kumpul dengan penipu. Laban tukang tipu, Yakub juga tukang tipu. Penipu kumpul penipu, lah ini agak rame nih ceritanya saudara. Nah kalau Anda baca itu menarik sekali, Yakub berkata begini sama Laban. Laban ini kan pamannya sekaligus mertuanya. Jadi antara menantu dengan mertua sama-sama raja penipu, kumpul rame, tipu-tipuan, seru sekali. Lalu dia berkata pada Laban gini, Om atau Papi, sekarang Papi Laban namanya ya, karena dua anak perempuannya dia kawinin soalnya. Dia berkata begini, aku ini kan gak dapat gaji, gajian dong. Kalau Musa enggak, 40 tahun ikut mertua gak digaji, dia diam saja. Sebab Tuhan proses hatinya sudah makin lama makin jadi, dia gak butuh itu. Dia hanya confused dengan panggilannya, kenapa setelah aku mencoba melakukan kehendak Tuhan, ujungnya malah aku ini sengsara seperti ini. Tapi Yakub dia mencoba cari akan rezekinya dan dia berhasil. Ada story tersendiri. Nah, Musa ini lebih lurus hatinya, lebih polos ya. Dia lebih tulus ya berkata, aku nggak butuh apa-apa. Ya sudahlah, kita berkata dia mencoba menggembalakan akan kambing domba milik mertuanya. Tapi kalau Anda perhatikan, ada hal yang aneh di sini. Dia mendapatkan akan beban dari Allah. Dia tahu Tuhan bicara kepadanya. Tapi apa yang salah? Yang membuat ketika Allah sudah berfirman, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya Allah tidak menyertai dia sama sekali. Kalau Anda perhatikan, kesalahan yang dibuat Musa adalah bukan soal dia tidak peka dengan suara Tuhan. Allah sudah bicara dan dia tahu dia persis benar bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Tapi yang salah adalah dia salah menginterpretasikan akan perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Ketika Allah mulai memberi beban, dia berpikir melepaskan orang Israel adalah dengan kekerasan. Tidak mungkin Firaun akan dengan sukarela. Dia mesti bangun kekuatan di antara orang Yahudi. Nah ini kebanyakan yang dibuat oleh orang Kristen pada hari ini. Allah menjanjikan sesuatu, lalu kita menginterpretasikan dengan salah apa yang sudah Tuhan janjikan. Kita mencoba menggenapkan apa yang Allah perintahkan dengan pengertian kita sendiri. Dan ini secara manusia wajar, karena sebagaimana pengertianmu, seperti itulah tindakanmu, ya kan? Orang kan bertindak sesuai dengan pengertian masing-masing. Nah, Musa punya pengertian, dia seorang jenderal, dia seorang pangeran, berkuasa dalam perbuatan dan perkataannya. Jadi ketika Allah berkata, aku mau kamu selamatkan bangsamu dari tangan orang Mesir, dia berpikir dalam konsep yang dia tahu. Dan di sini sebetulnya timbul masalah besar. Sebab perkara yang dari Allah tidak bisa dinilai dengan cara manusia. Yang dari Tuhan tidak boleh diterjemahkan dengan cara yang manusiawi. Yang dari Allah harus diterjemahkan secara ilahi, yang dari Tuhan harus dimengerti secara surgawi. Tidak bisa kita hanya melihatnya dari sudut pandangan manusia. Saya ini merasa saudara dari sejak muda, Tuhan itu sudah membawa saya untuk melihat banyak hal yang aneh. Makanya saya terus terang sampai hari ini ya, saya paling takut untuk bisa menghakimi cara orang bergaul dengan Allah itu paling takut. Dulu saya paling nggak bisa ngerti kalau Pak Yusa khotbah, tapi saya tidak pernah berani berkata ini orang sesat. Dulu banyak orang berkata sesat ini Pak tua satu ini, tapi saya nggak pernah berani sebab dari sejak belasan tahun saya sudah dikenalkan Tuhan dengan banyak hal yang aneh-aneh. Contoh begini. Siapa yang pernah dengar nama Bapak Pendeta almarhum Yeremia Rim? Ada yang pernah dengar? Coba angkat tangan. Ada yang belum pernah dengar nama beliau? Coba angkat tangan. Anda kehilangan berkat besar abad yang lalu. Tapi ini beliau sudah dipanggil pulang, dia sudah meninggal dunia dan sekarang gerejanya, dia pendiri GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan dia seorang penginjil, dia seorang pembicara yang menurut saya yang paling hebat yang pernah saya dengar di negara ini. Orang ini luar biasa. Nah, dulu kami sering kumpul sama-sama dan matter of fact banyak teman-teman yang juga lahir baru lewat ministrinya. Dan Semarang mengalami kegerakan rohani. Anda tahu bahwa tahun 79, kota ini pernah mengalami kegerakan rohani besar di antara para pelajarnya. Ratusan bahkan ribuan pelajar SMA pada waktu itu, sekarang SMU dulu SMA, terima Tuhan Yesus termasuk saya. Dan dari kegerakan di Semarang ini kemudian nular ke Surabaya, ke Bandung, ke Jakarta, bahkan ke Amerika, ke Eropa. Sehingga di mana-mana sekarang kita tahu ada begitu banyak gereja Indonesia di seluruh dunia. Sebetulnya kalau ditelusuri cikal bakalnya itu tahun 79, itu ceritanya luar biasa, saudara.
Dan kita bukannya jalan di atas air itu bukan, tapi kita lihat kegerakan rohani, pelajar bertobat, terima Yesus, itu menghebohkan sekali. Nah, Pak Yeremia dipakai Tuhan satu di antara pembicara yang sering datang ke Semarang untuk melayani kami. Nah, dulu mereka ini kalau datang tidak pernah kami undang, datang sendiri. Karena memang dia punya kerinduan yang kami alami bisa diterima juga di Surabaya, dan Surabaya juga akhirnya mengalami kegerakan rohani yang sama. Dia telepon, dia bilang, kami mau datang, semua kumpul. Dulu kita sering pakai rumahnya Pak Sebaja, Betani sekarang ini ya. Kita kumpul-kumpul di situ, dia nyampaikan firman, kita dengerin, selesai pulang. Jadi saya berkata ini orang luar biasa. Jadi kita semua dulu itu kalau persekutuan dan sebagainya paling senang dengerin Pak Damaris dan Pak Yeremia dan beberapa yang lain lagi. Tapi kita kumpulnya sama orang-orang begitu dan saya berkata ini hebat sekali. Nah, kalau Anda ketemu sama orang-orang hebat, terutama Pak Yeremia itu kan orator sekali. Kalau dia ngomong bla 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 bla, wih, luar biasa. Itu orang seperti kayak kena pengaruh apa digoyang kemanapun. Anda kalau dengar dia ngomong luar biasa. Nah, saya cukup dekat satu hari, kami doa semalam suntuk dari sore sampai pagi. Kami doa. Jam 5 semua bubar, tidur sebentar, dia ngomong sama saya. Anterin saya ya, saya pagi ini akan, nanti sore ini khotbah di Magelang nih. Jadi tolong anterin saya. Oke. Nah, saya masih ingat dia pada waktu itu dia baru beli mobil Datsun hitam yang agak sport gitu. Dia bangga sekali, dia bilang, di Indonesia cuma 3 ini. Ya, saya nggak tahu berapa, dia ngomong 3. Nah, dia bilang, dia begitu bangga dengan Datsun Sportnya, ini wah ini hebat ini. Mobilnya sportnya jelek sih ya, cuma dia kan keren, hitam gitu, dia bangga sekali. Jadi akhirnya saya temenin dia drive ke Magelang. Dan sampai di sana habis makan langsung tidur. Kami diberi ranjang cuma 1, tidur berdua, saudara. Karena panas nggak ada AC-nya, zaman dulu jarang orang punya AC, dia buka baju, tidur. Jadi saya ngerti cara tidurnya dia, gitu ya. Saya juga tidur karena Anda tahu teler habis doa semalam suntuk tidur cuma sebentar terus ke Magelang, akhirnya kami tidur. Nah, kebaktian kira-kira kalau nggak salah ya 3:30 sore, 3:30 saya sudah bangun. Sudah bangun, saya turun, saya mandi, ganti pakaian, sudah siap mau kebaktian. Ini pendeta masih tidur. Terus saya diemin ya, mau saya bangunin kasihan. Jam 4, ibu-ibu yang kebaktian itu sudah datang. Itu ibu-ibu sederhana sekali. Mereka datang mulai sembahyang. Jam 4:15 sudah mulai penuh orang. Dia masih Saya bangunin, Ayer, bangun. Jam berapa ini? 4:15. Katanya, langsung lompat. Ambil handuk, masuk kamar mandi. Mandi, keluar. 4:30 kebaktian dimulai, dia lagi pakai baju, pakai dasi. Karena kami nginep di pastori yang di lotengnya gereja, ada jendelanya dari atas, kita bisa ngelihat ke bawah, saudara. Jadi pada waktu kita lihat ke bawah, ngerti semua kebaktian dimulai, dia pakai dasi. Saya pikir ini orang pasti akan berdoa, siapa karahurat setuhan tolong juga. Santai aja. Yang dicari concordance. Dia buka. Ini dia. Surat. Bapaknya merah, saya masih ingat. Cari di Alkitab, ketemu, surat. Ambil batu Alkitab, masukin, tutup, plus. Tidak nyatet, tidak ngapa-ngapain, tutup. Bilang, ayo turun. Loh, kok turun? Saya nggak berani tanya, loh kok turun? Kenapa tidak berdoa? Begini. Nah dalam konsep kita kan, mesti begitu kan. Mesti doa, mesti begini, oh Tuhan, urapan mau turun, begini. Ini orang nggak. Tutup. Loh, kita kemana? Ya kebaktian katanya. Jadi turun. Karena mesti ngerti, saya masih belasan tahun itu ya. 20 tahun belum belasan tahun. Masih, belum 18, saudara, masih. Belasan tahun. Siapa yang umur 17 waktu itu? Sekarang ini umur 17 ada? Ya masih segitu loh saya, saudara. Saudara bisa bayangkan saya waktu umur segitu, saya nggak tahu apa yang istri saya lakukan pada saya. Dulu saya itu ramping, saudara. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan pada saya. Saya dulu ramping, serius. Dengan Pak Timotius hampir sama lah. Lebih keren sedikit ya menurut saya dulu. Tapi dulu saya ini ramping. Sekarang rampung. Dulu langsing, sekarang langsung. Saudara. Wah, saya umur 17 lah, kayak teman-teman inilah. 17 tahun. Saya ikut Pak Yeremia. Jadi kan saya mesti saya baru lahir baru, belum setahun.
Saya punya pemikiran orang itu mesti kalau mau khotbah kan persiapan begini, begitu. Waduh rumit mempelajarinya, ini orang enggak tuh. Cari konkordansi. Alkitabnya belum dicoret berarti dia baru ingat belakangan toh. Ayat itu, dicoret, duduk. Ya saya duduk di depan. Ada gembalanya, Pak Yeremia di tengah, saya di paling ujung. Nyanyi puji-pujian, senang sekali kan saudara. Lalu kemudian, tiba waktunya kita mendengar firman Tuhan, Pak Yeremia akan khotbah. Langsung dipanggil, dia mulai khotbah. Dia buka ayat. Saya masih ingat itu ayat berkata begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai sepanjang hari-hari kami. Itu aja. Dia baca, plus. Terus dia mulai ngomong, bla 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 bla. Saya dengerin, ini ayat kan untuk saat teduh. Wong itu sore-sore kok baca ayat itu, saya bilang. Dia bisa ngomong begitu rupa tentang sesuatu, dia ngomong belum. 1 jam lebih saya bengong. Loh, kok bisa keluar kayak begitu itu dari mana ini? Bingung. Bagus sekali. Dia altar kok orang maju ke depan terima Tuhan. Saya bingung lihat ini kok bisa begini. Wong tidur kok. Nggak ada catatan. Kok bisa ya? Nah kalau Anda membaca situasi rohani dengan kacamata legalistik saudara, engkau berkata, minimal engkau punya pandangan dong. Orang khotbah mesti begini. Mungkin beberapa orang begitu saudara. Tapi hari itu saya dibuat tercengang. Loh kok ada orang kayak begini? Pak mungkin dia orator. Lo orator nggak orator saya nggak urusan saudara. Kalau Allah tidak bicara, tidak ada pertobatan. Paling jadi juru kampanye dia. Tapi itu mengubah hidup banyak orang. Kita pernah KKR di Simpang 5, sekarang sudah nggak ada, sudah tutup. Wisma Simpang 5 itu. Dia bisa khotbah akhir zaman. Luar biasa, saya masih ingat. Saudara tahu dunia selalu bertanya, apa-apanya dong? Dia berkata, Yesus. Tapi kita berkata, Yesus siapa? Bayangin, itu khotbah fantastis sekali. Saya masih ingat khotbah-khotbahnya dia. Saya bilang, orang bisa kayak gini. Belakangan saya tahu, saudara. Cuma 1 ayat begitu dari konkordan. Tapi minimal pengalaman itu membuat terus terang saya ini bertanya, Tuhan, ini kan hambamu, kau mengurapi luar biasa. Ngomongnya bener enggak ngaco. Gimana tuh tidur, keluar, khotbah, diurapi. Belakangan saya makin lama makin ngerti. Tuhan ngajari saya bahwa saya terus terang tidak ngomong bahwa Tuhan lakukan yang sama. Saya punya catatan, saya belajar, saya studi firman. Setiap orang berbeda. Saya nggak pernah mau coba jadi seperti dia. Cuman belakangan saya makin mengerti bahwa Allah tidak bisa dibatasi dengan cara berpikir kita. Ngerti ya? Seringkali pergumulan saya sore itu adalah saya punya batasan bahwa kalau orang menyampaikan firman mesti begini dengan Tuhan ABC-nya digenapi. Ini banyak hal yang rumit. Dia membuktikan hari itu dia bisa mengalir dengan Tuhan. Belakangan saya makin mengerti akhirnya Tuhan bisa ngomong kepada kita dimanapun kita berada. Saya punya pengalaman, kami punya ruang doa. Seringkali kalau saya masuk ke sana, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Ketika saya nongkrong di WC, Tuhan baru bicara. Ketika saya di pesawat terbang, Allah bicara, di mobil Tuhan bicara. Dan dia ngomong di tempat dimanapun dia mau dia bicara, saudara. Dan saya mengalami berkali-kali ketika saya naik mimbar, ketika kita penyembahan hampir menyampaikan firman Allah, dia berkata, kamu tidak boleh khotbah itu, kamu mesti sampaikan ini. Dan ternyata itu bisa mengalir begitu luar biasa. Saya berkata, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Nangkap saudara? Nah, dari waktu ke waktu akhirnya saya belajar berapa banyak orang Kristen yang karena salah menginterpretasikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya, dia akhirnya mengalami penundaan dari apa yang Allah sudah janjikan dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai orang percaya, jangan batasi Allah dengan suatu konsep tertentu yang mati dalam kehidupan kita. Biarkan bingkai-bingkai yang kita punya itu lentur. Bisa dikembangkan oleh Allah ketika Tuhan bawa kita lebih jauh lagi mengalami Dia, kita makin kenal siapa Tuhan kita. Biarlah kita dibuat sadar bahwa jalannya bukan jalan kita. Ngerti saudara? Cara berpikirnya seringkali berbeda dengan cara berpikir kita. Nah kalau ini bisa difahami, kita akan lebih gampang bergaul dengan Dia. Dan makin mengerti siapa Dia. Makin memahami apa yang jadi kehendak hatinya.
Musa mengalami pengalaman ini. Nah, perhatikan ketika dia mencoba membaca, menginterpretasikan kehendak Tuhan dengan kekuatannya, dia bunuh orang Mesir. Dia pikir orang lain akan mengerti bahwa Allah memakai dia. Mereka tidak tahu. Nah, akibat daripada salah menginterpretasikan itu, dia terpental 40 tahun. Saya percaya selama 40 tahun yang ada cuman kebingungan, pertanyaan besar dalam hatinya. Apakah benar yang dulu ngomong dengan aku itu Tuhan? Dia mencoba berkata, aku yakin Tuhan. Tapi kenyataannya kok seperti ini. Aku mencoba melakukan tidak ada hasilnya. Malah tambah buruk keadaanku. Nah saudara, akhirnya tiba saatnya setelah 40 tahun. Allah toh tetap harus berbicara dengan dia. Allah mesti bicara kepadanya. Allah mesti ngomong lagi karena ada maksud Tuhan. Nah, orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang pernah mendengar Allah berbicara, tidak mungkin dia tidak berubah hidupnya. Pasti ada sesuatu yang membekas kuat dalam batinnya. Sebab kalau Allah bicara, tidak sama dengan ketika manusia berbicara. Akibat yang ditimbulkan di batin kita, itu luar biasa. Dan satu hari ini yang terjadi saudara. Musa menggembalakan domba-domba mertuanya seperti biasanya. Setelah 40 tahun berlalu, saya pikir harapannya, impiannya, visinya, boleh dikatakan musnah total, tidak ada bekasnya. Dia menggembalakan akan domba-dombanya di kaki gunung Sinai. Dan pada waktu itulah dia melihat pemandangan yang mentakjubkan, ada semak belukar yang ada nyala apinya, tapi tidak menghanguskan. Dan dia mencoba mendekat untuk mengerti apa itu. Dan disitulah Allah berbicara lagi kepadanya. Nah perhatikan kali kedua Allah bicara, setelah Musa kali pertama gagal menginterpretasikan apa yang Tuhan mau sampaikan, kali kedua Allah bicara, Tuhan mau berkata, Musa engkau tidak boleh gagal lagi. Ada cara yang engkau tidak mengerti selama ini, bagaimana caranya bisa menggenapkan semua yang aku rencanakan dalam hidupmu, supaya semua yang aku sediakan engkau nikmati dan tergenapkan semuanya. Dan disitulah Allah mulai berurusan dengan Musa. Dan perhatikan apa yang terjadi. Kali kedua Allah bertemu dengan Musa. Tuhan tidak bicara soal pembebasan dulu. Allah nggak bicara soal strategi. Allah nggak bicara soal organisasi. Allah nggak bicara yang lain. Allah berurusan dengan hidupnya. Dan perintah pertama yang Tuhan katakan kepada Musa adalah, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ini aneh sekali. Anda tahu perintah itu? Menanggalkan kasut. Anda punya sepatu, Anda tanggalkan. Dan Allah berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Nah, orang berkata, Pak itu pasti berkaitan dengan kekudusan dan sebagainya. Saya percaya itu karena Allah yang mengatakannya. Tapi di balik semuanya itu ada pengertian, understanding yang lain. Mengapa Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab kalau Anda perhatikan, kelak Joshua ngalami yang sama. Sebelum Yeriko runtuh, panglima bala tentara surga mendatangi dia, dan perintah yang dikatakan kepada Joshua juga sama dalam kitab Joshua pasal 5. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Apa sebetulnya pengertiannya? Nah lihat bersama dengan saya dalam Yesaya pasal yang ke-20. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-20. Perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab berkata, pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan menyerebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya. Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu. Dan perhatikan, tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya, berjalan telanjang dan tidak berkasut. 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda. Telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan. Suatu penghinaan bagi Mesir. Alkitab itu kalau ngomong lugas, saudara. Pantat ya pantat, saudara. Nah, apa artinya tidak berkasut? Sederhana sebetulnya.
Kalau Anda perhatikan akan alam Timur Tengah, itu merupakan sebagian besar merupakan gurun, pasir yang panasnya luar biasa, dengan batu padas yang sangat tajam dan panas. Sehingga ketika orang tinggal di Timur Tengah, sejak kecil terbiasa harus pakai alas kaki atau sepatu. Kalau Anda tinggal di Indonesia, di desa-desa, dari kecil orang biasa tidak pakai alas sepatu. Ya, bahasa Jawanya apa Pak? Cekeran. Apa? Nyokor. Ya, nyokor, nyeker. Nyekar bukan ya, nyekar itu ke kuburan. Nyeker bukan, nyokor. Itu kasar sekali, nyokor. Jangan nyokor, nyeker. Saudara. Ceker atau cakar ayam? Ceker ayam. Jadi tidak biasa pakai sepatu gitu ya. Karena kita kan tropis, jadi tanahnya juga nggak padas gitu. Di sana beda suasananya. Gurun pasir, panas sekali, padas batunya tajam-tajam. Dari kecil mereka terbiasa pakai sepatu. Nah, ketika dua bangsa berperang, bangsa yang ditaklukkan itu biasanya harus ditawan oleh bangsa yang menang. Kalau mereka masih hidup, mereka akan ditawan, lalu kemudian mereka akan dibawa ke kota atau negara di mana mereka menang dan diperbudak di sana. Ketika suatu bangsa itu dikalahkan, hal pertama yang mereka harus alami adalah dilucuti alas kakinya atau sepatunya. Kenapa? Ya, akhirnya itu jadi tanda bahwa dia seorang tawanan. Tapi simple cara berpikirnya. Kalau Anda tinggal di gurun yang panas, Anda lepas sepatu, seperti apa rasanya? Itu seperti kebakar kakinya. Jadi Anda akan hidup seperti orang berjingkat-jingkat. Tanpa musik pun Anda akan menari. Ya kan? Anda akan terus begini. Nah, kalau orang terus begini, dia kalau mau niat berontak, ngelawan akan musuhnya, dia tidak akan punya kekuatan. Sudah memperlemah akan keadaannya. Dia akan dibelenggu pasti, kakinya begini terus saudara. Karena nggak tahan dengan panasnya. Nganggap. Makanya ketika orang tertawan, dilepas akan sepatunya, supaya lemah kekuatannya, dan dia tidak berdaya. Nah, tapi sebetulnya melepaskan akan sepatu atau kasut dari kaki kita, juga diartikan sebagai simbol bahwa kita adalah seorang tawanan. Ketika Musa gagal pertama kali, Allah berkata, aku tidak mau kau gagal kali yang kedua. Ketika sebelum Tuhan berikan perintah detail kepadanya, maka Anda perhatikan di Kisah Rasul tadi, hal yang pertama Tuhan perintahkan kepada Musa adalah tanggalkan kasutmu dari kakimu. Artinya, Musa, sejak hari ini engkau jadi tawananku. Engkau bukan lagi orang merdeka, engkau harus menyerahkan kebebasanmu kepadaku. Aku menentukan arah hidupmu dan setiap langkah dalam hidupmu. Hanya orang yang sedia melakukan itu dalam hidupnya. Hanya orang yang hatinya mau berkata, Tuhan, aku mau serahkan semua kedaulatanku kepadamu. Sekalipun mungkin aku takut, aku gentar, tapi aku mau berkata, aku mau jadi tawananmu. Orang seperti itu akan mengalami terobosan besar dalam hidupnya. Allah akan pakai dia dengan luar biasa oleh karena ketaatannya. Buka Kisah Rasul pasal 20. Dikatakan ungkapan yang sama yang disampaikan oleh Paulus di sini. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Lihat pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah 20 ayat 22 sampai 24 Alkitab berkata, tetapi sekarang sebagai apa? Tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Untuk Anda bisa selesai dalam tugasmu tuntas, Anda harus berani berkata seperti Paulus, aku ini tawanan roh. Kita nggak punya kebebasan mutlak sebetulnya. Bahkan dengan rela hati, kebebasan kita persembahkan ke dia. Saya ingat pada waktu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, sebetulnya ketika menjelang tamat SMA, selesai SMA,
Ada hamba Tuhan orang Australia yang menawarkan beasiswa ke saya. Dia sudah bantu 2 teman dan dia mau bantu saya dan dia tawarkan untuk sekolah di Perth Bible College di Australia Barat. Akan diusahakan beasiswa segala macam. Dia sudah akan bantu ngurus. Dulu pengertian saya, kalau Anda mau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, Anda mesti sekolah teologi. Tapi Tuhan itu ngomongnya lain. Kurang seminggu orangnya datang dan kita mau bicara finalnya, saya doa di Ungaran, saudara. Saya masuk gua sembahyang di sana. Lalu saya berdoa dan saya datang ke Tuhan, saya nyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, jangan tinggalkan kota ini. Saya bilang, Tuhan, aku ini mau ke Australia, Tuhan. Aku ini mau melayani Engkau, bukan mau jalan-jalan. Aku ini mau sekolah, aku mau jadi hamba Tuhan. Kan Kau panggil aku jadi hambamu. Dia berkata, jangan tinggalkan kota ini. Terus saya ngomong lagi, saya ini mau ke Australia, Tuhan. Mau sekolah Alkitab. Dan Tuhan berkata, jangankan ke Australia. Kalau kamu taat, aku bawa kamu ke seluruh dunia. Ini gak main-main. Saya ngitung, kalau dia gak perintahkan saya gak taat. Itu membuat sedih, saudara. Saya mau melayani Tuhan, saya mau sekolah. Ingat, tidak semua yang baik yang kita tawarkan ke dia, ternyata itu sesuai dengan hatinya. Belakangan sekian tahun kemudian, saya makin belajar soal itu. Jadi saya bilang, lalu saya kok suruh ngapain di sini? Kan dia ngomongnya enak. Ya sekolah aja, kuliah biasa. Saya pikir suruh kuliah teologi mana enggak. Dia bilang kuliah aja, apa aja yang kamu suka. Nah, saya sejak kecil itu suka baca komik, saudara. Anda tahu ya? Tapi komik yang saya suka itu bukan komik si kancil, komik apa? Shinchan. Itu komik yang gitu-gitu. Nah, saya tuh sukanya komik yang ada cerita sejarahnya. Gitu. Itu saya seneng karena itu lebih real. Kalau komik-komik karangan orang itu kan mengikuti imajinasi orang. Ini saya suka yang ada latar belakang realnya gitu loh. Jadi kalau kita bayangin yang tidak kosong gitu. Jadi saya suka yang begitu. Saya bilang, loh kalau aku suruh sekolah milih ya paling enak sekolah sejarah saya. Itu paling enak. Kuliah nggak berat. Karena apa? Didongengin. Ya toh? Bacanya cerita-cerita kuno, saya seneng. Jadi setiap hari kuliah sambil dengar orang dongeng. Yang dongeng doktor, master, sarjana, kan enak. Nyateti, seneng. Saya bilang, ini serius ya Tuhan, aku nggak boleh sekolah teologi ya. Dia bilang, ambil jurusan yang kamu paling suka. Bingung nggak, saudara? Sekarang sudah nggak bingung, karena banyak hamba Tuhan itu nggak pernah sekolah teologi ya. Dulu nggak pernah ada. Semuanya rata-rata lah ya. Mestinya training Alkitab berapa tahun begitu. Jadi saya ngerti saya yang begitu, harus begitu. Dia ngomongnya enggak. Jangan tinggalkan kota ini. Sekolah Australia tidak boleh. Jangankan ke Australia. Aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia. Lalu saya bilang, oke, sekolah apa? Ambil yang kamu paling suka. Daftar saya. Pulang Semarang saya bilang orang tua saya, nggak jadi ke Australia, batal. Mau kuliah di Undip aja. Ngambil apa? Sejarah. Sejarah itu kan jadi apa? Tukang dongeng apa-apa. Loh saya ini memang punya hobi aneh, saudara. Kalau banyak orang tuh sukanya misalnya nonton bioskop, saya nggak terlalu seneng. Kecil saya itu kalau malam minggu, saya ke Ngesti Pandowo, nonton wayang orang saya ini. Saya ini aneh, memang aneh. Loh kok aneh? Lah iya. Memang Tuhan kalau milih orang itu yang aneh-aneh. Kalau Anda belum aneh, belum kepilih, saudara. Serius. Saya sekarang kalau Anda tanyai perwayangan, masih hafal. Anak-anak saya itu kalau ngomongin saya, papa ini orang kampung. Betul, tapi tidak kampungan. Saya sudah ngajari Semi, soal orang kampung itu kan masalah tempat tinggal. Kalau kampungan itu apa, Sam? Kelakuan. Dia ngerti, saudara. Jadi saya berkata, ya memang aneh. Kalau Sabtu malam Minggu, saya kan dulu sekolahnya di Bernardus, saudara. Jadi kalau tiap pagi diantar papi saya sekolah, saya ngelihatnya tuh ke kiri, kalau sudah dekat geris itu, ke kiri karena sebelahnya Ngesti Pandowo. Lakonnya apa ya? Tiap hari saya gitu. Kalau sudah Jumat, saya sudah ngomong sama papi saya. Besok lakon ini, Pak. Besok nonton ya, Pak? Nonton. Sampai jam 12 tengah malam. Ngesti Pandowo. Kalau wayang kulit gak suka, wayang kulit aja kok. Kalau wayang orang saya seneng. Ketoprak tuh, saya seneng tuh. Nah, kok aneh Pak? Ya biar memang begitu kok. Bioskop gak terlalu seneng.
Kalau wayang, waduh, rame itu. Saya senang sekali. Wayang orang tuh, waduh, saya bilang. Beberapa lagunya Narto Sabdo tuh masih hafal saya. Perahu layar saya masih ngerti. Aneh Pak, aneh emang aneh. Biar tau emang aneh kok. Oh, Tuhan juga aneh-aneh kadang-kadang. Makanya dia suka sama orang aneh-aneh itu dia senang. Jadi saya ini beda sama orang-orang lain, saudara. Jadi akhirnya ya sudah, saya daftar aja saya ke Undip. Daftar di Undip. Saya daftar di Undip, diterima langsung. Ya mungkin karena yang daftar nggak banyak. Gitu. Siapa mau ambil sejarah? Dulu rata-rata itu ekonomi semua. Arsitek, kedokteran, ekonomi paling banyak. Makanya ekonomi kita lemah. Banyak yang ekonomi. Sejarah, saya ambil sejarah. Duduk tuh, bagus. Diterima akhirnya. Wah lumayan toh. Diterima di Undip, tidak daftar kemana-mana. Nyabang, masa sejarah daftar ditolak, kebangetan. Terima akhirnya. Masuk sejarah. Seneng saya, seneng. Wah didongengi betul seperti yang saya bayangkan. Bahkan ngerti lebih banyak. Saya kalau dengerin anak saya belajar sejarah ya, SD, SMP, SMA, saya ketawa-ketawa. Agak dibohongin gitu. Saya ngerti latar belakangnya saya ngerti. Mestinya kayak apa, ngerti saudara. Jangan tanya lah sama saya, nanti mencoba itu dikatakan meruntuhkan nasionalisme kita. Nanti malah gitu, nggak bagus lah. Ya sudah Anda apalin dah itu, mau nggak mau Anda kalau masih SMP, SMA, apalin aja. Bener nggak Pak? Terus itu tanyai omongannya jawaban dari buku saudara, daripada nilaimu jelek. Oh, gurumu juga nggak ngerti. Kalau Anda kuliah seperti saya, Anda baru ngerti sedalam-dalamnya kayak apa. Nah, akhirnya senang saya belajar kuliah. 2 tahun pertama, dari tahun pertama sampai tahun keempat, belum sempat nomor 2, saudara. Loh, telat mikir sampai. Belum sempat nomor 2, artinya selalu nomor 1. Berkat Tuhan, yang kedua seneng. Wah, enak, gitu kuliah. Saya kalau ujian hampir nggak pernah belajar kok. Dongeng semua, wah bener nih dongeng gini. Seneng. Lalu Tuhan kan berkati saya. Bahasa Inggrisnya diimprove sama Tuhan. Jadi ya sudah, semua kan buku itu kan dari bahasa Inggris. Teman-teman itu kan nggak bisa bahasa Inggris. Baca bingung mereka, ulak-walik itu nggak muni semua. Kalau ada tugas saudara, ada tugas itu kan dibagi 5-6 kelompok. Ya kamu terjemahkan bab ini, satu orang yang ngerjain saya semua. Terus tak tulis saring ke stok. Yang tahu detailnya siapa? Saya. Semua tahu ringkasan global yang tidak penting-penting tak tulis. Waktu ujian hancur semua, yang paling bagus saya. Aku paling ngerti yuk. Yang penting tidak ada, saya masukkan di otak saya. Nah, salahnya suruh saya buatin. Tak buatin yang gampang-gampang. Ini kok laporan tidak bermutu, cuma punya kamu yang bermutu. Saya senyum-senyum, saya buat saya semua, saudara. Jadi luar biasa, sampai itu dosen-dosen kumpul. Dosen-dosen itu kalau sama saya deket. Panggil saya itu seperti kakak adik. Jadi kadang-kadang itu ya, kalau misalnya pelajaran apa gitu, tanya bahasa Inggris, ini anaknya diajari apa? Tak ajari guru nih, harusnya begini Bu, diajari begini-begini. Nah. Lalu itu sampai mereka kumpul, mereka sepakat gini. Ini kan aja, dicariin dosen, kirim ke negeri Belanda, ambil master, pulang ngajar, langsung pegawai negeri. Wah teman-teman saya kepingin sekali itu. Karena mereka kalau sudah dapat itu kan enak. Kalau enggak mau jadi apa sejarah saudara. Akhirnya, ya saya ngomong terus terang dengan mereka. Saya bilang, ya maaf. Saya ini sudah janji dengan Tuhan saya. Saya harus melayani dia. Jadi izinkan saya ngabdi buat negara ini di jalur yang berbeda. Mereka bisa ngerti walaupun tidak mengerti saudara. Ini orang bodoh ditawari jadi pegawai negeri. Sekolah negeri Belanda tidak mau. Itu saya masih ingat tahun 82 itu. Saya ditawari. Tapi Tuhan itu luar biasa. Karena saya nolak tahun 83 betul-betul ke negeri Belanda. Yang bayari saya Billy Graham. Ikut konferensi penginjil seluruh dunia. Baru umur 21 loh. 21. Siapa yang umurnya 21 di sini? Aku sudah ke negeri Belanda ikut konferensinya Billy Graham seumur kamu. Bayangin. Makanya jangan anggap orang muda itu rendah. Belum tentu. Kecuali memang mau rendahan yang bersangkutan, saudara. Kalau Anda masih muda, saya berkata, Allah bisa pakai luar biasa. Tuhan bisa. Jadi saya ini semua itu penginjil senior saya paling muda. Selingkuh begini bingung, saudara.
Tapi Tuhan itu berkati. Tahun berikutnya Pak Timotius yang rombongan. Pak Timotius punya rombongan orang sangat kalah dulu tuh. Ngebai Nederland, saudara. Penuh, luar biasa. Udah, ya sudah. Akhirnya sampai sekarang saya di Semarang. Nggak pernah kemana-mana. Apakah dia setia Pak dengannya? Iya. Saya buktikan sampai hari ini. Dia luar biasa. Tapi seringkali Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu dari kaki. Ngerti saudara? Jangan membaca perintah Tuhan dengan pengertian manusia kita. Nanti kita keliru. Yang Allah minta dari kita adalah kesediaan kita untuk menyerah kepada Dia. Itu penting. Nah sekarang terakhir buka Kisah Rasul 11 ayat 26. Dan kita akan selesai dengan ini. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Nah kata Kristen, ini perhatikan ini aneh. Dulu saya mengerti banyak orang berkata Kristen artinya seperti Kristus atau Christ-like. Ada orang berkata itu Kristus kecil. Tapi ketika kita pelajari lebih jauh ya, kata Kristen di sini diambil dari kata Gerika, Kristianos. Dan kata Kristianos dalam bahasa Gerika itu punya pengertian khusus, yaitu artinya adalah budak dari sebuah keluarga atau rumah tangga yang besar. Nah kita harus mengerti, zaman itu Antiokhia merupakan pusat perbudakan. Apa yang terjadi? Ini yang akhirnya orang menyimpulkan. Rupanya orang-orang di Antiokhia pada waktu itu melihat kelompok orang-orang yang mengaku percaya Yesus ini aneh kelakuannya. Mereka berperilaku seperti budak. Budaknya siapa? Budaknya Tuhan Yesus. Bukan karena terpaksa, tapi oleh karena kasih mereka kepada Yesus. Sehingga orang menyimpulkan, Kristen artinya budak yang karena kasih sedia melayani Yesus sebagai Tuhannya atau Tuannya. Dan di sini kalau Anda perhatikan, itu yang sebetulnya Kristen sejati. Anda dan saya jadi Kristen, mestinya oleh karena kita mengasihi Dia, kita berani berkata, Tuhan, aku mau menyerah kepadamu. Apapun kehendakmu, aku mau ikuti. Aku mau tanggalkan semua kemauan manusiaku, aku mau datang kepadamu. Aku tanggalkan kasutku dari kakimu. Artinya kita berkata, sejak hari ini Tuhan, aku mau ikut apapun yang Engkau perintahkan. Nah, seperti yang terjadi pada waktu itu, mereka disebut Kristen. Seharusnya kita, orang-orang Kristen, bersikap yang sama pada hari ini. Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan keliru membaca apa yang Tuhan perintahkan. Ada banyak orang Kristen tidak mendapatkan janji Allah hari ini, semata-mata karena salah menginterpretasikan apa yang Tuhan perintahkan. Mari tutup Alkitab, saudara. Haleluya. Mari berdiri sama-sama, saudara. Pertama waktu bertobat, lahir baru, kita ini sarung tangan dari baja. Dengan semua prinsip yang kita punya. Nah, tangan itu seperti Tuhan. Dia mencoba untuk masuk. Tapi kalau tangan ini masuk sarung tangan baja, mau dipakai untuk apa? Paling seperti Robocop. Tidak bisa nembak. Dan Tuhan berkata, ini harus dilembutkan. Dia punya mesin presto baja. Istilahku sendiri itu. Jadi bagian demi bagian dia lembutkan. Kalau bagian belum dilembutkan, biasanya yang paling lambat lembutnya yang ini. Karena kita terlalu kaku nudingin orang lain. Dan lupa dengan diri sendiri. Tapi dia mulai
lembutkan. Ngerti saudara? Nanti makin Anda menyerah, Anda makin lembut, Anda makin soft. Lama-lama kau berkata, enak ya, tidak kaku begini. Ada orang yang hobinya, pokoknya begini, ribut pun ayo, pengadilan ayo. Berantem sana, berantem sini. Wah, itu sarafnya masih baja. Lama-lama kok dilembutkan, dia akan berkata, enak juga ya bisa rileks, tanpa musuh, tanpa apa. Menyerah, mengampuni, itu memperpanjang umur, saudara ngerti ya? Semua saraf-saraf yang tidak perlu itu reda. Darah tinggi yang tidak perlu, Pak Marso ya, turun, menyerah. Tapi saya berkata, semua kita itu mengalami proses. Tidak ada orang yang overnight, jadi nggak ada. Menyerah udah Tuhan. Bagus. Itu ilmu luar biasa. Amen, saudara. Mau dikerjakan semua oleh Tuhan, kok kita masih mau repot. Mau dia mau ngerjain semua kok. Nah, oleh karena itu saya berkata, ini proses. Tapi kita harus mau dibawa Tuhan sampai ke sana. Supaya kau boleh mengalami kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Anda tidak bisa jadi baiklah. Tidak bisa. Dengan kekuatanmu jadi orang Kristen baik, nggak pernah bisa. Yang bisa adalah Kristus yang di dalam kita mengerjakan semuanya dan diekspresikan dalam kehidupan kita. Amen, saudara.